Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dari Dasar. Video kali ini akan membahas Transformasi itu adalah sebuah perubahan rupa, baik itu bentuk ataupun sifat. Nah, pembahasan transformasi sendiri kalau misalnya di matematika itu, jadi yang disebut dengan mengalami perubahan itu bisa terjadi karena pergeseran atau translasi, perputaran atau rotasi, kemudian mengalami perubahan bentuk, ukuran bentuk bisa disebut dengan dilatasi atau perbesaran, ini atau bisa juga pengecilan, kemudian refleksi atau pencerminan. Yang pertama akan dibahas adalah translasi pergeseran. Jadi misal di sini ada titik P, kemudian digeser sejauh hingga bayangannya itu, di sini P aksen itu adalah titik bayangannya, menjadi 1 min 1. Nah, dari 1 min 1 ini ada faktor gesernya. Ya, dimana di sini X-nya dia tetap, kemudian di sini yang G-nya berubah dari 1 menjadi min 1. Berarti di sini faktor translasinya adalah 0, min 2. Ya, 0 sama min 2. Dari sini ilustrasi di sini, maka kita dapat menentukan rumusnya. Di mana misal ada suatu titik P, kemudian dia ditranslasi oleh vektor AB, maka titik bayangannya adalah menjadi P aksen. Di mana P aksennya sendiri rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah A, terus Y ditambah B. Nah, kalau misalnya yang ini, rumus ini kita akan jadikan matriksnya, ya, karena di sini harus ada bentuk matriksnya karena berhubungan nanti untuk hasil kali transformasi. Kalau misalnya dibuat ke matriks, ini menjadi 1001 XY ditambah AB. Nah, ini kalau misalnya kita berubah ke bentuk matriksnya. Jadi, ini rumusnya X tambah A terus Y tambah B, ya, untuk mencari X aksen, Y aksen. Sekarang misal di sini contoh, tentukan bayangan dari titik A-nya 5,2 terus ditranslasi oleh T-nya, faktor translasinya sendiri adalah min 3, 4. Berarti kita akan mencari nih bayangan daripada si A-nya. Jadi A aksen, A sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan ini jadi X ditambah A, Y ditambah B. Maka ini menjadi X-nya sendiri adalah 5 ditambah dengan min 3, Y-nya 2 ditambah dengan 4. Maka hasilnya adalah 2, 6. Ini adalah titik bayangan daripada A setelah ditranslasi dengan vektor min 3, 4. Nah, contoh yang kedua, di sini ada beberapa titik yang akan ditranslasi dengan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke kiri. Berarti maksudnya adalah vektor translasinya sendiri itu 4 ke kanan, berarti 4-nya positif, 3 satuan ke bawah berarti negatif min 3. Nah, kalau misalnya ada beberapa titik ini, berarti kalian harus untuk mempermudahnya seperti ini, buat masing-masing titik ini dalam bentuk kolomnya. Jadi di sini ada kolom P, ya, kemudian di sini ada Q, ini ada P aksen, ada Q aksen, kemudian ada R aksen, kolom P. Terus di sini jadinya X aksen, ini yang P aksennya, ya, X aksen, kemudian Y aksen, lalu di sini ada Q aksen, X aksen. Ini untuk Q aksen, ini adalah Y aksen, lalu yang di sini ini untuk R aksennya, X aksen, Y aksen. Nah, ini juga sama, di sini ada untuk huruf P, ini Q, kemudian ini R. Kalau misalnya kita mengikuti yang ini, rumusnya kan X tambah A kan, berarti untuk P sendiri adalah min 3 ditambah
A-nya 4, kemudian ini 7 ditambah min 3. Kemudian yang Q-nya itu 3 ditambah A-nya 4, lalu 2 ditambah min 3. Lalu R-nya itu adalah min 6 ditambah dengan 4 dan min 2 ditambah dengan min 3. Nah, ini untuk beberapa titik bisa kalian tulis seperti ini, jadi dalam satu kolom, biar kalian tidak menghitung satu-satu. Berarti ini adalah 1, ini 4, lalu di sini 7, di sini min 1, dan di sini yang R aksennya adalah min 2 dan min 5. Jadi ini adalah masing-masing bayangan daripada titik P, Q, dan R. Biasa kalian membentuk seperti ini matriks kolomnya, biar tidak hitung satu-satu. Kalau misalnya hitung satu-satu itu lama proses penyelesaiannya. Nah, sekarang jadi selain ada titik, kalian juga nanti diharapkan bisa merubah, mentransformasi yang garis oleh oleh translasi. Misal di sini ada persamaan lingkaran di mana dirumuskannya seperti yang di layar. Kemudian dia ditranslasi dengan vektor translasinya 5 min 3. Berarti kita akan mencari dulu nih X dan Y-nya. Di mana rumusnya adalah X aksen, Y aksennya itu sama dengan, karena dia bentuknya persamaan berarti X tidak berubah ya, hanya berubah yang A-nya. A-nya adalah 5. Kemudian Y-nya ditambah min 3. Jadi karena dia bersamaan, X dan Y-nya tidak berubah. Lalu dari sini kita ketahui bahwa X plus 5 itu kita akan sama dengan X aksen. Kita akan rubah ini menjadi X sama dengan, nanti habis itu di sub X sama dengan X aksen min 5. Lalu ini yang X-nya. Sekarang kita akan cari Y-nya. Y aksen sama dengan Y min 3. Berarti Y-nya sendiri sama dengan Y aksen ditambah 3. Jadi kalian harus rubah ke bentuk Y sama dengan atau X sama dengannya. Maksudnya ke Y dan X sama dengan. Nanti di sub ke sini. Lalu oleh kalian ini di sub, ya, substitusi. Persamaannya kan adalah X plus 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 36. Berarti di sub X-nya adalah X aksen min 5. Berarti di sub X aksen min 5 ditambah 2 kuadrat, kemudian Y-nya sendiri adalah Y aksen ditambah 3 dikurang 4 kuadrat sama dengan 36. Ini menjadi X aksen dikurang 3 kuadrat, yang ini menjadi Y aksen dikurang 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, di soal itu jarang ditulis dalam bentuk aksennya, tapi langsung ditulis ke bentuk, jadi aksennya dihilangkan, X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini adalah cara mentranslasi yang bentuknya garis ya, persamaan garis. Jadi X dan Y-nya dia tetap. Kemudian nanti akhirnya dirubah ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Lalu disubstitusi. Demikian video pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.